Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'd. Anak-anakku sekalian yang Pak Guru cintai, hari ini kita kembali bertemu dalam channel YouTube untuk membahas tentang mata pelajaran fikih, yaitu tentang sujud sahwi. Sebelumnya, marilah kita berdoa semoga ilmu yang kita dapat bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zayyinni bil ilmi wat taqwa warzuqni ilman nafi'ah wa amalan salihah. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku sekalian, Pak Guru tidak lupa mengingatkan bahwa selalu protokol kesehatan kalian jaga, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan selalu mencuci tangan. Baiklah, pada mapel fikih pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang sujud sahwi. Yang kita tahu bahwa sujud sahwi adalah sujud yang dilaksanakan pada saat kita lupa. Pak Guru buka share screen-nya. Hari ini kita membahas tentang sujud sahwi, sujud syukur, dan sujud tilawah. Kita bahas sujud sahwi dulu. Ya. Ini di layar kalian ada gambar seorang siswa sedang bersujud. Ya, sujud itu menempelkan kening kita ke tempat sujud atau lantai dengan kaki berdiri, ya, dengan kaki posisi seperti ini dan tangan seperti ini. Itu namanya sujud. Ya. Nah, di sini ada peta konsep. Yang pertama, sujud ini ada sujud sahwi, sujud syukur, dan sujud tilawah. Sujud sahwi nanti akan dijelaskan oleh Pak Guru, pengertian sujud sahwi, hukum dan dalil sujud sahwi, sebab-sebab sujud sahwi, kemudian praktek sujud sahwi, hikmah sujud sahwi, dan praktek sujud sahwi juga. Lanjut. Sudah menjadi kewajiban bagi kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita masih diberikan kesempatan untuk hidup di atas dunia ini dan masih merasakan nikmat yang dianugerahkan Allah kepada kita. Salah satu bukti syukur kita kepada Allah adalah menggunakan nikmat itu untuk kebaikan, bukan sebaliknya. Selain itu juga dengan melakukan sujud kepadanya, tidak hanya kita sebagai manusia, seluruh ciptaan Allah yang di langit pun seperti matahari, bintang, bulan, dan yang di bumi seperti pohon-pohon, gunung, hewan, laut,
sungai, dan lain-lain. Itu semua bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, cara sujud mereka tentu tidak sama dengan sujud yang kita lakukan. Sujud merupakan suatu sarana agar manusia melepaskan diri dari kesombongan dan keangkuhan. Dengan menyadari bahwa asal manusia diciptakan dari tanah dan ia pun akan kembali ke dalam tanah. Tanah adalah lambang kehinaan dan kerendahan diri manusia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga sujud akan menjadikan manusia seakan-akan kembali kepada asalnya. Dengan bersujud, kita berarti tunduk dan pasrah sekaligus menyadari betapa kecilnya dan tidak berdayanya kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, sungguh tidak patut bagi kita bersikap angkuh, sombong kepada sesama, karena hanya Dialah, Allah lah yang maha tinggi dan maha agung, satu-satunya zat yang patut untuk kita sembah. Di sini ada gambar seorang sedang bersujud dengan pakaian muslim, dan di samping kanan ada pemain bola yang sedang bersujud. Salah nih ya. Kemudian siswa dengan memakai mukena ini adalah siswi, kemudian siswi juga ini sedang bersujud. Ya. Nah, kita masuk dalam pembahasan tentang ketentuan sujud sahwi. Pernah kamu melakukan sholat jamaah? Pasti pernah dong. Namun, karena hal tertentu imam melakukan 2 kali sujud sebelum atau sesudah salam. Pernah enggak? Itu yang dinamakan sujud sahwi. Ya. Secara bahasa, sujud sahwi berasal dari saha yashu sahwan, yang artinya lupa atau lalai. Jadi sujud adalah sujud 2 kali yang dilakukan karena seseorang meninggalkan sunnah abad. Nanti akan kita bahas sunnah abad. Ya. Kekurangan atau kelebihan jumlah rakaat itu juga bisa sujud sahwi, atau karena ragu-ragu jumlah rakaatnya boleh sujud sahwi, dan dalam sholat yang dikerjakan. Waktu pelaksanaan sujud sahwi adalah setelah tahiyat akhir atau sebelum salam dengan 2 kali sujud. Ya, ingat, setelah tahiyat akhir, sebelum salam, sujudnya 2 kali. Ya. Nah, namun dalam kondisi tertentu, sujud sahwi dilakukan setelah salam. Ada dalam keadaan kondisi tertentu, sujud sahwi boleh dilakukan setelah salam. Adapun bacaan sujud sahwi adalah subhanamallah yanamu wala yashu. Ulangi, subhanaman la yanamu wala yashu. Apa artinya? Maha suci Allah yang tidak pernah tidur dan tidak pernah lupa. Jadi Allah itu nggak pernah tidur, nggak pernah lupa, tidak makan, tidak minum, tidak berjenis. Allah tidak serupa dengan makhluknya. Maha suci Allah yang tidak pernah tidur dan tidak pernah lupa. Nah, sekarang hukumnya. Apa sih Pak hukumnya sujud sahwi? Nah, sujud sahwi, hukum sujud sahwi adalah sunnah. Sunnah itu dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan tidak apa-apa. Boleh. Sehingga sholat yang kamu lakukan tidak batal bila tidak melakukan sujud sahwi.
Habis salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Udah tuh, selesai. Berdiri atau doa. Ya, lupa sujud sahwi. Udah lupa jumlah rakaatnya, 3 atau 4, 2 atau 3 misalnya. Lupa juga sujud sahwinya. Itu boleh ditinggalkan untuk sujud sahwi. Ya. Nah, maka kita wajib mengikuti imam. Nah, namun apabila imam melakukan sujud sahwi, nih berjamaah ya, kamu jamaah sholat subuh misalnya, tidak kunut misalnya, kemudian imam sujud sahwi, kamu harus melakukan sujud sahwi. Maka kita wajib mengikuti imam untuk sujud sahwi. Adapun beberapa hadis yang menjadi dasar disunahkannya sujud sahwi adalah idza nudiya bil azani adbaru syaiton lahu duradun hatta la yasma'a al azan fa idza qudiya al azanu aqbala fa idza suwiba biha adbaru fa idza qudiya at taswib aqbala yahduru bainal mar'i wa nafsihi yaqulu uzkur kaza zukru kaza lima lam yakun yazkuru hatta yutalla ar-rajul iyadri kam shalla fa idza lam yadri ahadukum kam shalla falyasjud sajdataini wa huwa jalisun. Menurut riwayat Imam Bukhari bahwa apabila azan dikumandangkan, maka setan berpaling sambil ketut sehingga dia tidak mendengar azan tersebut. Apabila azan selesai dikumandangkan, maka ia pun kembali. Apabila dikumandangkan iqamah, setan pun berpaling lagi. Apabila iqamah selesai dikumandangkan, setan pun kembali. Ia akan melintas di antara seseorang dan nafsunya. Dia berkata, ingatlah demikian untuk sesuatu yang sebelumnya dia tidak mengingatnya, sehingga laki-laki tersebut senantiasa tidak mengetahui berupa berapa rakaat dia sholat. Apabila sholat seseorang dari kalian tidak mengetahui berapa rakaat dia sholat, hendaklah dia bersujud 2 kali dalam keadaan duduk. Ini hadis tentang disunahkan sujud sahwi. Ya. Lanjut. Nah, kemudian sebab-sebab sujud sahwi. Emang ada, Pak, sebabnya? Ada. Yang pertama adalah kalau kamu meninggalkan sunnah abad, yaitu amalan sunnah yang apabila tertinggal, maka disunahkan sujud sahwi. Sedangkan jika yang tertinggal sunnah hayat, maka tidak perlu sujud sahwi. Itu yang pertama. Yang kedua, ragu-ragu dalam hal meninggalkan sunnah abad. Ya, 2 rakaat, apa 3 apa 4. Ragu-ragu, itu disunahkan untuk sujud sahwi. Yang ketiga, mengerjakan sesuatu yang membatalkan jika dikerjakan dengan sengaja dan tidak membatalkan jika lupa. Seperti menambah rukun sholat. Jika seorang menambahkan amalan sholat karena lupa, misalnya ya ruku 2 kali, atau berdiri di waktu ia harus duduk, atau sholat 5 rakaat pada zuhur misalnya, aturan zuhur 4 rakaat, dia 5 rakaat, ya Allah, pas sholat saya 5 rakaat, maka disunahkan sujud sahwi. Yang keempat, memindahkan rukun qauli, ya, atau ucapan kepada yang bukan tempatnya. Misalnya membaca Fatihah ketika ruku. Nah, kan ada tuh kalau sholatnya cepat-cepat, sebelum Fatihahnya selesai dia langsung ruku. Ghairil maghdubi, udah ruku. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Baca Fatihahnya saat ruku, maka disunahkan untuk sujud sahwi.
Nah, kemudian yang terakhir, yang kelima, jika seseorang ragu jumlah rakaatnya, apakah baru 3 rakaat atau sudah 4 rakaat, maka ditetapkan adalah yang lebih sedikit 4 atau 3 ya. Ya ambil yang 3, lalu menambahkan 1 rakaat lagi, jadi 4. Sholat zuhur misalnya, asar misalnya, isya misalnya, dan sebelum salam dia disunahkan untuk sujud sahwi. Ya, mungkin itu saja anak-anakku sekalian tentang pengertian sujud sahwi. Untuk selanjutnya akan kita sambung pada pertemuan berikutnya. Terima kasih kalian sudah menyimak, dan nanti akan dibuatkan soal di Google Form masing-masing. Ya. Pak Guru ucapkan terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.